Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Syuda Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat, Allahumma amin. Marilah kita belajar, mengambil pelajaran dalam kisah yang akan saya bacakan. Ya, harga seteguk air. Gaung kebesaran nama Abu Ali Syakik bin Ibrahim Al-Azdi, biasa dipanggil Syakik. Sebagai seorang petapa atau tokoh sufi, sudah tersebar kemana-mana, ya, sudah terkenal. Syakik bukan saja dikenal sebagai orang alim, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa menerapkan zuhud, mengosongkan segala sesuatu selain Allah di dalam hatinya. Ya, zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa, ya, tapi zuhud adalah tidak ketergantungannya hati dengan materi duniawi. Ya, maklum, Syakik adalah murid setia tokoh sufi legendaris Ibrahim bin Adham, dan kemudian Syakik menerima Hatim Situli, Hatim Al-Asom sebagai muridnya. Nama Syakik pun akhirnya didengar oleh Sultan Harun Ar-Rasyid di ibu kota Irak, Baghdad. Tokoh sufi kelahiran Balkh yang kemudian menjadi guru besar di kota Khurasan itu memang dikenal sebagai seorang sufi yang memiliki cakrawala ilmu yang sangat amat luas. Karena merasa penasaran atas kehebatan Syakik, wajar jika Sultan pun mengundangnya agar datang ke istana. Entahlah apakah Sultan Harun Ar-Rasyid terinspirasi oleh sabda Nabi yang berbunyi, jika di antara kamu sekalian melihat orang laki-laki yang selalu zuhud dan bicara benar, maka dekatilah dia, sesungguhnya ia adalah orang yang mengajarkan kebijaksanaan. Dalam perjalanannya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, Syakik singgah terlebih dahulu di kota Baghdad untuk memenuhi undangan Sultan Harun Ar-Rasyid. Begitu Syakik menginjakkan kakinya di istana, Sultan sudah menyambutnya dengan ramah. Engkaukah Syakik si petapa itu? Aku adalah Syakik, tetapi aku bukan seorang petapa, jawab Syakik dengan merendah. Rupanya Sultan Harun Ar-Rasyid memang bermaksud menggali dari kedalaman dan keluasan ilmuwan sufi. Makanya Sultan memberikan perlakuan khusus pada tamu istimewanya ini, yakni dengan berbagai macam jamuan makanan dan minuman yang penuh kenikmatan disuguhkan. Setelah selesai menikmati jamuan tersebut, Sultan mengajak Syakik ke istana dan berbicara tentang sesuatu yang amat penting dan khusus. Wahai Syakik, berilah aku petuah, ujar Harun Ar-Rasyid memulai pembicaraan ke permasalahan inti. Jika demikian, dengarkanlah, Syakik menjawab. Sultan pun segera mempersiapkan diri. Apakah gerangan yang akan dinasihatkan Syakik kepada dirinya? Syakik mulai memberikan mutiaranya kepada Sultan Harun Ar-Rasyid dengan berkata, Allah yang maha benar telah memberi padamu kedudukan Abu Bakar yang setia, dan dia menghendaki kesetiaan yang sama darimu. Allah telah memberikan kedudukan Umar yang dapat membedakan kebenaran dan kepalsuan, dan dia menghendaki engkau dapat pula membedakan kebenaran dan kepalsuan. Allah telah memberimu kedudukan Utsman yang memperoleh cahaya kesederhanaan dan kemuliaan, dan dia menghendaki engkau agar juga bersikap sederhana dan mulia. Allah telah memberimu kedudukan Ali yang diberkahi dengan kebijaksanaan dan sikap adil. Dia menghendaki agar engkau bersikap bijaksana dan adil pula. Sultan Harun benar-benar terperangah mendengarkan ceramah yang tak pernah ia dapatkan seperti yang disampaikan Syakik itu. Ia terus merenungkan makna penjelasan Syakik mengenai kedudukan 4 sahabat Nabi SAW, Abu Bakar yang setia, Umar sebagai pembeda dan kebenaran,
ya, sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, Utsman dengan kesederhanaan dan kemuliaan, dan Ali yang diberkahinya dengan kebijaksanaan dan sikap adil di dalam dirinya. Meski demikian, Syakik menjelaskan bahwa dirinya sebagai sultan di Baghdad dituntut untuk menjaga aplikasi kedudukan 4 sahabat Nabi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Sultan Harun meminta nasihat lagi kepada Syakik. Lanjutkanlah wahai Syakik, Allah mempunyai tempat yang diberikan nama neraka. Syakik meneruskan, Dia telah mengangkatmu menjadi penjaga pintu neraka dan mempersenjatai dirimu dengan 3 hal, yakni yang pertama adalah kekayaan, pedang, dan semeti. Dengan kekayaan pedang dan semeti itu, Allah memerintahkan agar engkau mengusir umat manusia dari neraka. Jika ada orang yang datang mengharapkan pertolonganmu, janganlah engkau bersikap kikir. Jika ada orang yang menentang perintah Allah, perbaikilah dirinya dengan semeti ini. Jika ada yang membunuh saudaranya, tuntutlah pembalasan yang adil dengan pedang ini. Jika engkau tidak melaksanakan perintah Allah itu, niscaya engkau akan menjadi pemimpin orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu. Lagi-lagi Sultan Harun merenungkan dalam-dalam mengenai makna dirinya sebagai penjaga neraka. Apa yang sebenarnya dimaksudkan Syakik ini, ya, dengan 3 senjata kekayaan, pedang, dan semeti? Harun benar-benar terpesona terhadap ceramah, terhadap petuah Syakik yang amat tajam bagi pendengarannya. Langsung menghantam, pas mengena pada hatinya. Lakukanlah, desak Harun lagi. Engkau adalah sebuah telaga dan anak buahmu adalah anak-anak sungainya. Apabila telaga itu airnya bening, niscaya ia tidak akan tercemar karena kekeruhan anak-anak sungai. Namun apabila telaga itu keruh, betapakah mungkin anak-anak sungai tersebut akan bening? Jelas Syakik memberikan petuah dan perumpamaan kepada sang raja. Syakik menghentikan perkataannya seolah memberikan kesempatan kepada Harun untuk merenungkan makna atas petuahnya. Setelah itu, Harun meminta Syakik melanjutkan ceramahnya lagi. Wahai Syakik, lanjutkan petuahmu. Lanjutkan lagi. Aku siap mendengarkan dan insya Allah aku akan mengambil itu sebagai pelajaran supaya aku lebih baik lagi. Lanjutkanlah wahai Syakik. Seandainya engkau hampir mati kehausan di tengah padang pasir, dan pada saat itu ada seorang menawarkan seteguk air, berapakah harga yang berani engkau bayar untuk mendapatkan air itu? Kata Syakik dengan nada bertanya. Setelah terdiam sejenak, Harun menjawab, berapapun yang dimintanya akan aku bayar. Seandainya ia baru mau menjual air itu seharga setengah kerajaanmu, apakah engkau tetap mau? Aku akan menerima tawarannya itu. Kemudian andaikan pula air yang telah engkau minum itu tidak dapat keluar dari dalam tubuhmu, sehingga engkau terancam binasa. Sesudah itu datang pula seseorang yang menawarkan bantuannya kepadamu. Akan aku sembuhkan engkau, tetapi serahkan setengah dari kerajaanmu kepadaku. Lantas apa jawabmu? Akan ku terima tawarannya itu, wahai Syakik. Setelah beberapa kali terjadi dialog seperti itu, suasana menjadi hening. Sultan Harun pun terbenam dalam lamunannya sendiri atas kedahsyatan ceramah pituah Syakik. Syakik kemudian mengakhiri pituahnya. Oleh karena itu, mengapa engkau membanggakan diri dengan sebuah kerajaan yang harganya hanya seteguk air yang engkau minum, lantas engkau keluarkan kembali? Setelah Syakik berkata begitu, Harun merasa tak kuasa lagi menahan tangisnya. Ia menangis jadi-jadinya
karena telah tertusuk lidah syakik yang lebih tajam daripada pedang, menusuk pas pada hatinya. Bahkan sultan hanya bisa membiarkan saja tamunya pergi meninggalkan istananya yang megah. Subhanallah sekali pituah-pituah yang dilontarkan, yang dikeluarkan dari Syakik untuk sang Raja Harun al-Rasyid, ya, sangat dalam sekali hingga membutuhkan kecerdasan yang khusus untuk memahami setiap kata-katanya. Ya, di sini kita baru mengetahui sebenarnya segala sesuatu yang telah kita anggap sederhana, yang kita anggap biasa, ternyata itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang murah, semua mahal. Kita tidak punya apapun untuk menggantinya. Ya, bahkan di sini dikisahkan harga seteguk air itu bisa lebih mahal daripada kerajaan dan isinya. Hanya seteguk air, tapi kita tidak pernah menyadari itu. Ya, kita tidak pernah menyadari itu. Yang kita tahu, alah, banyu air gampang aku dapatkan, aku punya banyak sumur, tinggal ambil ciduk sudah banyak. Minum sekar bedewek, mandi terserah. Ya, pemakaian air banyak kita lebihkan dengan segala sesuatu yang tidak dengan kemanfaatkan. Kita jarang sekali mengetahui, berpikir secara mendalam tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ternyata hanya seteguk air saja lebih mahal daripada kerajaan dan isinya. Ya, apalagi kelak ada zaman di mana akan datang tidak ada makanan, ya, tidak ada minuman, ya, di mana di situ emas sudah tidak lagi berharga, ya. Emas sudah tidak lagi berharga. Emas yang sekarang harganya sangat melambung tinggi, 1 gramnya bisa sampai 700.000. Kelak pada zamannya ketika sudah tidak ada bahan makanan, emas itu ditukar dengan 1 tetes air saja tidak cukup untuk menukar itu. Karena apa? Emas itu sudah tidak lagi dipergunakan, tidak lagi dibutuhkan. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan adalah yang bisa menyambung keselamatan. Ya, apa yang bisa menyambung keselamatan? Makanan, air, minuman. Ya, mungkin sejenak, mungkin sesaat, iya, tapi sebenarnya yang memang benar-benar sanggup untuk menyambung keselamatan, ya, karena kita ini hidup bukan hanya 1 kali. Ya, kita setelah hidup di bumi ini, di dunia ini, kita akan dibangkitkan kembali, di mana di situ kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukan. Ya, yang diberikan kekayaan, hartamu digunakan untuk apa? Yang diberi banyak kekuatan tenaga yang lebih, coba kamu sudah berbuat apa atas tenagamu itu? Yang diberikan kekuatan pikir, otak yang cerdas, kamu sudah gunakan otakmu buat apa? Apa hanya untuk melomboni, untuk berbohong, untuk menipu seseorang yang bodoh? Ya, kamu gunakan kepintaranmu untuk membodohi orang-orang di luar sana. Untuk apa? Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, dan yang bisa menyelamatkan, menghubungkan kita dari dunia hingga kelak ke surga, hingga kelak ke akhirat, ialah hanyalah iman kepada Allah dan bersyukur dan segala sesuatu yang mencakup keikhlasan. Ya, berbaktilah kepada Allah. Karena sebenarnya barang dunia meskipun kita katakan butuh, tapi sebenarnya tidak selalu dan tidak sebenarnya memang butuh. Ya, butuh, tapi pada hakikatnya jangan terlalu membuat mata kita buta. Ya, boleh butuh, ya, butuh, tapi meskipun seperti itu, kita juga tidak boleh menyepelekan segala sesuatu yang akan sirna. Ya, perihal harta, ya tetap kita harus banyak mencari, ya, karena Rasulullah juga mengajarkan kita untuk hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Ya,
bekerjalah engkau, bekerjalah segiat mungkin, sesungguh mungkin, ya, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan kamu beribadahlah sesungguh mungkin, setekun mungkin, ya. Jangan pernah main-main seakan-akan engkau akan mati esok hari, ya. Di situ memang dibutuhkan keseimbangan dunia dan akhirat. Jangan hanya mengejar dunia, tapi tuntutlah akhirat. Jangan hanya beribadah sholat tok, nggak boleh itu juga. Kita harus senantiasa bekerja juga, karena kita juga hidup bukan hanya sendirian. Yang sudah beristri, yang sudah berkeluarga, ada anak yang butuh dinafkahi, ya. Tidak cukup anak itu akan kenyang dengan sholatmu, tidak cukup, tapi butuh dengan makanan, maka dituntutlah untuk bekerja, ya. Dan bekerja juga itu adalah salah satu kewajiban, bisa menjadi ibadah juga asal kita niati juga. Niat ingsun kerja, saya berniat kerja untuk memenuhi kebutuhan, untuk menafkahi anak istri saya lillahi ta'ala, sambil bekerja dalam hati sambil wiridan. Itu adalah pahala yang sangat besar sekali, double, triple. Alah, sudah tidak terhitung lagi seberapa besar pahalanya. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.